Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyasadida. Saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial, yang dimana pada kesempatan hari ini saya ingin mereview kembali mengenai bab 1 tentang audit. Tetapi sebelum memasuki pembahasan saya pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai titik fokus perihal audit. Yang pertama adalah sejak kapan audit dilakukan, yang kedua mengapa auditing diperlukan, yang ketiga apa itu auditing, yang keempat apa saja jenis-jenis audit dan tipe-tipe audit, yang kelima jasa apa saja yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Oke, kita masuk kepada sejarah perkembangan audit. Yang pertama adalah penguasa Mesir kuno, yang kedua adalah orang Yunani kuno, yang ketiga orang Romawi kuno, yang keempat pada tahun 1800-an awal audit masuk dalam perusahaan. Yang kelima, pada tahun 1940-an secara perlahan terjadi 3 perubahan. Itulah yang merupakan sejarah perkembangan dari audit. Terus di sini mungkin kita bertanya-tanya mengapa audit diperlukan. Jadi di sini ada 2 kepentingan yang berlawanan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang pertama, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak luar. Yang kedua, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Kemudian kita masuk kepada definisi auditing. Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jadi di dalam audit ini ada jenis-jenis dan tipe-tipenya. Kita masuk kepada jenis-jenis daripada audit. Yang pertama adalah audit operasional yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada audit kepatuhan yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi atau aturan atau perundang-undangan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah audit laporan keuangan yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Dan kita masuk kepada tipe-tipe auditor yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah auditor independen yang merupakan anggota IAI KAP. Kemudian yang kedua adalah auditor internal yang merupakan karyawan perusahaan. Yang ketiga ada auditor pemerintah yang merupakan Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Bawasda. Itulah merupakan tipe-tipe dari auditor. Oke, kita masuk kepada jasa kantor akuntan publik. Jadi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jasa penjaminan, yang kedua adalah jasa non penjaminan. Di jasa penjaminan ada yang namanya jasa atestasi yang terbagi menjadi 4. Ada audit, ada examination, ada review, dan agreed upon procedure. Dan jasa non penjaminan ada 3, ada accounting, ada tax, ada consulting. Itulah merupakan jasa kantor akuntan publik. Kemudian organisasi yang terkait dengan profesi akuntan adalah organisasi non pemerintah dan organisasi pemerintah. Salah satu organisasi non pemerintah adalah Ikatan Akuntan Indonesia, IAI Kompartemen Akuntan Publik, dan Bapempam. Kemudian yang organisasi pemerintah ada Departemen Keuangan, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Badan Pengawas dan Keuangan Pemerintah, ada Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pengawas Daerah, DPR, dan DPRD. Kemudian mengenai organisasi KAP, yang pertama kita dimulai dari junior auditor dulu, kemudian senior auditor, manager, dan partner independent auditor.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai review kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dan jangan lupa subscribe ya channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.